Yang Satu kelasnya berapa dan? ada semuanya totalnya ada 47 Ibu. Masih banyak yang belum gabung. Bentar ya. Oke, kita mata kuliahnya fitokimia ya. Nah, kita refresh yang farmakognosi kemarin untuk membuat sediaan fitokimia kita perlu simplisia. Nah, simplisia itu apa? Silakan. Ibu izin menjawab, Hmm, Simplicia adalah bahan obat yang
telah dihaluskan atau telah diproses yang berasal dari tanaman, mineral, ataupun hewani. Yang lainnya, silakan selain Balkis. Izin menjawab, Ibu. Hmm, Simlisia adalah bahan alam yang sudah dikeringkan yang akan digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan dari bentuk aslinya. Kecuali dinyatakan lain adalah bahan yang dikeringkan. Ya. Hmm. Nah, sekarang bagaimana cara pembuatan simplisia? Izin menjawab, Ibu. Tahapan pembuatan simplisia. Silakan dulu. Yang pertama itu pengumpulan buku. Kemudian dilakukan sortasi bahasa. Sinyal ya, Rina. Yang lainnya, apakah Rina bisa direspon? Dani, piye Dan? Rina bisa direspon? Tidak, Ibu, patah-patah. Oh iya. Kenapa Rina? Putus-putus sih? Apa, Ibu? Putus-putus. Oh, baik, Ibu, saya izin Yuk. mengemukakan jawaban kembali. Oh, jelas sih. Iya, terus silakan. Tahapan pembuatan simplisia. Yang pertama itu dilakukan pengumpulan bahan bakunya. Kemudian dilakukan sortasi basah. Setelah itu dilakukan pencucian. Setelah dilakukan pencucian, dilakukan perajangan, kemudian pengeringan. Kemudian dilakukan sortasi kering, pengepakan, kemudian dilakukan penyimpanan, dan yang terakhir pemeriksaan mutu. Satu lagi, silakan.
Satu lagi, silakan. Siapa? Kita sudah dapatkan simplisi. Nah, sekarang simplisia itu akan kita siapkan menjadi ekstrak. Ekstraksi itu apa? Izin menjawab, Ibu. Amanda tadi sudah ya, yang lainnya. Kasihan Amanda bolak-balik. Izin menjawab, Ibu. Ya, Dan. Ekstraksi itu adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan zat atau senyawa dari campurannya dengan menggunakan pelarut, Ibu. Yang lain. Yang lain, silakan. Ini kan 2 kelas ya. Masuk kalah dengan yang 1 kelas kemarin. Yang 1 kelas kemarin itu banyak menjawab loh. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Ekstraksi adalah proses pemisahan komponen dari bahan padat atau cair dengan bantuan pelarut. Yang lainnya. Izin menjawab, Ibu. Mm-mm. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan larutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya berupa pelarut organik. Itu kalau ekstraksi cair-cair ya. Satu lagi. Izin menjawab, Ibu. Silakan. Merupakan suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan penyari tertentu. Oke. Nah, hasil dari ekstrak
ekstraksi namanya ekstrak ya. Jadi kita lihat ekstraksi adalah suatu proses penyaringan zat aktif dari bagian tanaman obat yang bertujuan untuk menarik komponen kimia yang terdapat dalam bagian tanaman obat tersebut. Definisi kedua, ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut tertentu. Kemudian yang ketiga, ekstraksi adalah suatu cara untuk memperoleh sediaan yang mengandung senyawa aktif dari suatu bahan alam menggunakan pelarut yang sesuai. Keempat, ekstraksi merupakan suatu proses penarikan senyawa dari tumbuhan, hewan, dan lain-lain menggunakan pelarut tertentu. Nah, ekstraksi itu nanti masuk dalam proses pemisahan. Ada ekstraksi konvensional dan ada ekstraksi modern. Ada nanti menyiapkan ekstraksi modern. Karena kelompok apa ya yang hari Senin itu? Kelompok A atau kelompok C yang Senin? Oh, karena kelompok C itu Senin, maka kelompoknya minta tolong pindah Sabtu hanya untuk minggu ini. Selanjutnya, insya Allah kita hari Senin terus ya. Karena nanti berhubungan dengan tugas ya. Kalau kelompoknya Dani bisa Rabu seperti biasa ya Dan. Cuma nanti jamnya maju ya Dan. Dan ini anu ya terlempar toh Dan. Ibu. Oh ya. Kamu terlempar toh Dan. Mohon maaf Ibu, agak nge-lag Ibu. Oh gitu kok Iya hilang. tadi Ibu. Mm-mm. Bentar kita lihat. Nah, nah ini tugasnya ya, kelihatan ya. Bisa di screenshot ya. Jadi nanti eh, untuk kelompok A ataupun C untuk minggu depan ini tugasnya dibagi jadi kelompok ya, 3 kelompok ya satu. Sebetulnya 45 nanti tugasnya 3, 15 orang. 15 orang itu sekitar 15-16 ya. Itu mengerjakan ekstraksi mikrofase pasi, kemudian ekstraksi dengan gelombang mikro. Jadi kalau 15 dibagi 3 berarti satu SPME itu 5 orang, ultrasonikasi itu 5 orang, gelombang mikro juga 5 orang. Ya. Kemudian nanti minggu berikutnya akan ada tugas lagi. Ya. Silakan nanti sebelum kalau Dani sebelum hari Rabu, kalau yang kelompok satunya itu PJMK-nya siapa? Saya, Ibu. Marisa. Kamu panggilannya siapa? Dara, Ibu. Oh, Dara. Dara, nanti sebelum hari Sabtu tolong ke saya ya, yang mengerjakan kelompok ini. Oh, baik, Ibu. Jadi sudah menyiapkan PPT-nya, tinggal kita nanti diskusi apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak, ya. Iya. Dan ini paham ya nanti ya. Sebelum hari Rabu ya dan ke tempat saya ya. Izin bertanya Ibu, Mm. untuk yang sebelum hari Rabu itu untuk diskusinya Kak Ibu? Diskusi ke saya yang 5 orang.
SPME 5 orang, ultrasonikasi 5 orang, gelombang mikro ya 5 orang. Boleh perwakilan. 5 orang dari setiap kelompok berarti Ibu. Kan tempatmu itu 46, 47 ya. Nanti kita akan berbagi menjadi 3 kelompok besar. Berarti satu kelompoknya kan 15, 16 orang ya. Nah, itu kan dibagi menjadi tugasnya. Minggu ini tugasnya kan 3. SPME, ultrasonikasi, dan gelombang mikro. Ya, paham? Nah, SPME itu kan 5 orang, 6 orang ya. Mm-mm. Ultrasonikasi gitu, gelombang mikro juga gitu. Mm-mm. Oke. Oke. Tugas untuk minggu depan sudah bisa, tinggal yang nanti minggu depannya lagi nanti biar yang Sabtu itu berpindah ke hari Senin, nanti akan saya share tugas berikutnya hari Selasa bareng yang kuliah hari Selasa ya. Nanti bisa tanya ke hari Selasa tugasnya apa ya. Oke. Ini ya, tadi sudah ya. Sekarang kita lihat ke jenis-jenis ekstraksi. Sebelum ke jenis-jenis ekstraksi, kita belajar tentang pelarut pengekstraksi. Catatan apa yang diperlukan? Catatan penting apa yang diperlukan untuk menetapkan salah satu pelarut itu bisa digunakan untuk pelarut pengekstraksi? Silakan. Contohnya apa saja tuh pelarutnya? Izin menjawab, Ibu. Silahkan Etanol Najwa. Wajahmu di mana Najwa? di sini, Ibu. Mm-mm. Etanol 70%, Ibu. Lainnya.
Persyaratan pelarut yang ideal untuk ekstraksi. Yang pertama itu selektif. Kemudian mempunyai titik didih yang rendah dan seragam. Tidak toksik dan ramah lingkungan. Kemudian mampu mengekstrak semua senyawa dalam simplisia. Stabil secara fisik dan kimia, kemudian bersifat inert dan tidak mudah terbakar, mudah untuk dihilangkan dari ekstrak, tidak bereaksi dengan senyawa-senyawa dalam simplisia yang diekstrak, murah dan ekonomis. Nah, ada kalanya kita menggunakan etanol ya untuk larutan pengekstraksi. Ada statement mudah untuk dihilangkan dari ekstrak. Nah, bagaimana cara menghilangkan campuran etanol dalam larutan sebagai larutan pengekstraksi tadi, menghilangkan etanol dalam ekstrak, kemudian uji apa yang bisa digunakan untuk melihat apakah etanol masih ada di dalam ekstrak tersebut atau tidak. Silakan. Izin menjawab, Ibu. Iya, Najwa. Untuk melihat terjadi pemisahan atau tidak, mungkin bisa dilakukan uji KLT. Bukan pemisahan ya, untuk menghilangkan etanol dari ekstrak. Kan tadi statementnya mudah untuk dihilangkan dari ekstrak kan pelarut itu tadi. Izin menjawab, Ibu. Ya, Hendar silahkan. Dengan menggunakan cara penguapan, Bu, dengan penggunaan water bath. Terus untuk melihat apakah masih ada masih ada etanol di ekstraknya bagaimana? Setelah dilakukan penguapan, itu kan masih dalam bentuk cairan. Nanti kalau misalnya etanolnya udah habis, itu akan terdapat ekstrak kental, Ibu. Ada uji kualitatifnya enggak untuk cek etanolnya? Sudah praktikum kualitatif? Meskipun kita Zoom, tapi setidaknya kalian tidak berguru keterlaluannya. Di Zoom kan tetap teramati ya apa yang kalian lakukan ya.
Ada yang terekam kamera seperti itu. Ada uji kualitatif dengan menggunakan reaksi esterifikasi. Silakan dijelaskan tentang reaksi esterifikasi. Izin menjawab, Ibu. Silahkan Rina. Rina tadi sudah ya, lainnya ganti lainnya. Oh. Lainnya. Izin menjawab, Ibu. Silahkan Dea. Menurut saya reaksi esterifikasi itu merupakan pembentukan metil salisilat. Jadi asam salisilat direaksikan dengan metanol dengan menggunakan katalis H2SO4 yang nanti menghasilkan metil salisilat. Mengamatinya dengan apa? Metil salisilat itu kalau jenis alkoholnya metanol. Kalau untuk ekstraksi itu yang sering digunakan jenis alkoholnya itu etanol.
Sudah benar sih tadi esterifikasi itu. Membentuk ester. Oke, nanti dicari ya. Nanti wakil yang ke saya tolong dijawab sekaliannya itu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis ekstraksi. Ada ekstraksi dingin, ekstraksi cara panas, kemudian ekstraksi cair-cair, ekstraksi padat cair, kemudian ekstraksi berkesinambungan, kemudian ekstraksi bertahap ya, dan ekstraksi tunggal, kemudian ekstraksi multitahap. Nah, ekstraksi ini menggunakan berbagai jenis alat. Sekarang kita mulai dengan ekstraksi dingin, maserasi. Maserasi itu apa? Izin menjawab, Ibu. Ini Nabila. Maserasi adalah teknik ekstraksi yang dilakukan dengan merendam bahan tanaman dalam pelarut. Selama berapa lama? Dua 24 jam, 48 jam, atau juga bisa 72 jam. Yang ekstraksi 5 hari ada? Ada, Ibu. 5 hari ya. Ekstraksi konvensional itu 5 hari, kemudian remasterasi 2 hari, jadi total seminggu ya. Nah, sekarang berikutnya perkolasi. Perkolasi itu apa? Perkolasi.
Ya, silakan. Izin menjawab, Ibu. Silakan Amara. Perkolasi merupakan proses ekstraksi simplisia yang dilakukan dengan mengalirkan atau melewatkan pelarut ke serbuk simplisia. Oke. Nah, kalau misalnya kita menggunakan perkolasi, alatnya itu namanya perkolator ya. Kalau tadi Mas Radzi itu hanya merendam. Kalau perkolasi itu ada merendamnya, kemudian membiarkan larutan itu turun sesuai gerakan kapiler yang melewati pelarut yang melewati serbuk simplisia. Kemudian kita lihat ekstraksi panas. Ekstraksi panas itu ada reflux, ada shock spread, digesti, dan infusa. Silahkan itu dijelaskan satu-satu. Yang kritis di sini soklet aja. Silakan soklet itu dijelaskan dengan memberi gambaran tentang alatnya. Akan lebih mudah daripada tidak lewat alatnya ya. Silakan. Ya, silakan. Baik. Agak sulit ya kita berkomunikasi ya. Nah, minggu depan kita akan luring ya. Tolong disiapkan. Kita akan sering berkomunikasi seperti ini. Jadi saya mohon partisipasinya ya. Baik, Ibu. Dengan lebih baik ya. Baik. Saya tunggu ke saya ya minggu depan. Yang mau presentasi sekalian nanti ini akan kita bahas ulang ya. Terima kasih sudah hadir, sudah berpartisipasi. Jangan lupa saya dibuatkan daftar hadirnya ya. 88 ini berarti yang hadir 47, tidak ada 10 orang ya.
Tolong nanti dicek lagi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima